Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali kita pada mata pelajaran matematika. Jadi Bapak doakan semoga kalian semua sehat dan masih semangat belajar dari rumah. Om Swastiastu. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan kalian itu materi tentang kesebangunan segitiga. Karena pada pertemuan terdahulu pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kekongruenan segitiga. Jadi sekarang kita bagaimana bedanya antara kekongruenan segitiga dengan kesebangunan. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah anak-anak nanti dengan belajar kesebangunan segitiga. Jadi anak-anak tahu bagaimana syarat-syarat dua buah segitiga itu sebangun. Kemudian setelah kita tahu bagaimana dua segitiga itu sebangun, tentu anak-anak akan bisa nanti kalau dia sudah sebangun, nanti tujuan yang kedua adalah bagaimana mencari panjang sisi yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Nah, itulah tujuan pembelajaran kali ini. Nah, sebelum sampai pada tujuan pembelajaran pada kesebangunan segitiga, Bapak kembali singgung sedikit tentang kekongruenan. Jadi beda kekongruenan dengan kesebangunan. Kalau kongruen itu artinya semuanya sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, kalau terdahulu kita belajar tentang transformasi, maka kekongruenan itu didapat dari pencerminan atau refleksi. Jadi benda dengan bayangannya pada pencerminan itu kongruen. Kemudian pergeseran. Kalau benda di mana aja kita bawa dan ini dibawa ke sini tetap aja sama. Jadi benda dengan bayangannya kongruen. Perputaran juga. Ini diputar berapa kali aja, ini tetap sekian. Jadi perputaran translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan itu membuat benda dengan bayangannya kongruen. Nah, yang keempat itu ada namanya dilatasi. Nah, dilatasi yang kita pelajari tempoh hari ada diperkecil, ada diperbesar. Nah, yang diperbesar bentuknya sama, ukurannya berbeda. Yang diperkecil bentuknya sama, ukurannya berbeda. Contohnya foto. Foto begitu kita foto, nah bentuknya sama dengan kita, tetapi ukurannya lebih kecil. Begitu juga lapangan di Gelora Bung Karno di sana besar sekali ukurannya. Begitu kita tonton di TV, ya bentuknya sama, ukurannya berbeda. Itulah yang disebut dengan sebangun. Nah, itulah yang kita pelajari. Nah, dalam bangun-bangun yang sebangun, tempoh hari yang sudah disinggung pada pertemuan pertama, syarat dua bangun sebangun itu tiada lain adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sebanding itu awal se itu artinya sama. Jadi mempunyai perbandingan yang sama. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat dari bentuknya sama, tapi kalau kita lihat dari ukurannya berbeda. Nah, berbedanya itu tidak boleh berbeda sembarangan, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding mempunyai perbandingan yang sama. Nah, itulah bedanya antara kekongruenan dengan kesebangunan. Nah, kemudian antara kesebangunan bangun datar, misalnya persegi panjang, trapesium. Kalau persegi panjang, trapesium dan bangun datar yang di luar segitiga, itu ada dua syarat yang tidak harus terpenuhi. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua-duanya ini harus terpenuhi. Dan kalau di luar segitiga. Nah, tetapi kalau dia itu kesebangunan dua segitiga, syaratnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Atau kalau berarti yang satu terpenuhi, yang lainnya sudah pasti. Maksudnya begini, kalau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, pasti sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Atau sebaliknya, kalau sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga yang sebangun itu sebanding,
maka sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Nah, itu membedakan antara kesebangunan dua segitiga dengan kesebangunan dua bangun datar di luar segitiga, misalnya trapesium, jajar kenyang, kemudian persegi panjang, dan sebagainya. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan khusus belajar bagaimana mencari panjang sisi dari dua segitiga yang sebangun. Nah, mohon diperhatikan dengan baik. Yang di sini, Bapak berikan dua segitiga yang sebangun, di mana segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR atau QRP, boleh. Ya. Nah, sekarang kenapa dia sebangun? Sesuai dengan syarat-syaratnya di sini. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini sudut A sama dengan sudut Q, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut P. Gitu. Kalau sudut-sudutnya sudah, pasti sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, coba lihat. Sisi AC panjangnya 3, sisi QP panjangnya 9. Jadi perbandingannya adalah 3/9. Kemudian sisi AB panjangnya 2, sisi QR panjangnya 6, berarti 2/6 perbandingannya. Kemudian sisi BC panjangnya 4, sisi RP panjangnya 12, jadi 4/12. Kalau kita bayangkan di sini, kalau kita ini ambil kemudian kita tempel di sini, seolah-olah segitiga yang dua ini menjadi satu, hanya kelihatan AB aja sebuah garis. Seolah-olah sebuah segitiga dicoret di tengahnya. Ini kamu bisa bayangkan kan ya? Ini kita ambil, tancapkan di sini, tempelkan, sehingga seolah-olah seperti ini. Ya, jadi mempunyai sisi-sisi dengan perbandingan yang sama. Coba kita lihat. 3/9 kalau disederhanakan adalah 1/3 sama-sama bagi 3, ini bagi 3 dapat 1/3. Kemudian 2/6 sama-sama bagi 2, sama bagi 2, 1/3. 4/12 sama-sama bagi 4, dapat 1, bagi 4 dapat 3. Sehingga perbandingannya 1/3 sama dengan 1/3 sama dengan 1/3. Jadi memiliki perbandingan yang sama-sama 1/3. Nah, sekarang dari dua bangun yang nyata kita lihat ABC, PQR begini. Sekarang begitu kita tempel, seolah-olah ada sebuah segitiga yang dicoret aja di tengahnya. Nah, begitu kita melihat segitiga seperti ini sesungguhnya dua segitiga. Nah, segitiga yang mana? Adalah segitiga ABC yang di atas, yang ditempel, dan segitiga QRP atau PQR yang gede. Nah, lalu kalau di sini perbandingannya AC per QR 3/9, kalau di sini AC 3 per seluruhnya per 9, ini seluruhnya. Ya. Ini 4/12, seluruhnya 12, 2/6. Jadi mempunyai perbandingan yang sama. Nah, dari pemahaman ini ya, 3 per seluruhnya, 2 per seluruhnya di bawah, 4 per seluruhnya. Dari sini kita bisa ubah dalam bentuk rumus umum nanti. Sehingga dari rumus umum ini kalian tuh bisa nanti menyelesaikan semua permasalahan tentang kesebangunan segitiga yang seperti ini. Nah, coba kita lihat. Misalkan sekarang, kalau tadi kita berbicara angka-angka, dengan jelas kita lihat 3 per seluruhnya per 9. Di mana dapat 9? Karena 3 per seluruhnya. Nah, sekarang kita ubah angka menjadi semua variabel. Misalkan di sini panjangnya A, entah berapa itu. Ini panjangnya B dan bisa diganti dengan bilangan real. Ini panjangnya E dan PQ panjangnya R, RT panjangnya C dan
PQ panjangnya D. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat di sini ada dua segitiga, yang segitiga RST dan segitiga RPQ, kita lihat, maka ada perbandingan sisinya. Lihat, A per seluruhnya. Nah, seluruhnya inilah namanya A tambah B. Panjangnya ini A, panjangnya ini B, maka panjangnya seluruhnya adalah A ditambah B. Satu contoh, ini panjangnya 2, ini panjangnya 7 gitu misalnya, atau panjangnya 6, maka 2 per 2 tambah 6, 2 per 8 itu misalnya. Jadi ini bisa diganti dengan bilangan real. Nah, A per A tambah B ini jadinya rumus sama dengan E per F sama dengan C per seluruhnya. Nah, seluruhnya ini adalah C tambah D. Jadi dari sini ada 3 perbandingan. Ada 3 perbandingan sisi, di mana dalam mencari permasalahannya nanti agar kita bisa memecahkannya, kita pilih 2 yang diketahui dan yang ditanya. Yaitu contoh A per A tambah B sama dengan E per F sama dengan C per C tambah D. Jadi A per A tambah B sama dengan E per F sama dengan C per C tambah D. Ini tolong diingat. Karena kalau tidak konsen di sini, maka sering terjadi kesalahan di sini. Ya, karena anak-anak bingung. Nah, sekarang agar lebih jelas menggunakan rumus ini, coba perhatikan soal ini. Nah, di sini ada soal, diketahui CD-nya ini adalah 2, kemudian DA-nya ini adalah 6, AB-nya adalah 4, ditanya berapakah panjang DE? Berapakah panjang CD? CE bisa saja nanti tambahkan kita yang sederhana. Sekarang kita cari DE. Nah, untuk mendapatkan panjang DE, kita cari rumus di sini. Oh, A-nya adalah 2, berarti A diketahui. B-nya adalah 6, berarti B diketahui. Jadi 2 per 2 tambah 6 sama dengan E. DE-nya inilah E dan F. Nah, ini yang tidak ditanyakan. Nah, sehingga ada 2 ini aja kita masuk. Nah, seperti ini. Jadi A per A tambah B sama dengan E per F. Itu yang kita pakai. Artinya dari 3 perbandingan hanya 2 yang kita pakai, yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, sekarang lihat A per A tambah B sama dengan E per F. 2 per 2 tambah 6, karena 2 panjangnya, seluruhnya ini 8 didapat dari 2 tambah 6. Nah, 2 per 2 tambah 6 sama dengan DE per 4, jadi E nya ini DE. Nah, begitu ada persamaan seperti ini, penyelesaiannya sudah diajarkan di kelas 8. Jadi menyelesaikan dengan menggunakan perkalian silang. Jadi 2 dikalikan 4, DE dikalikan 2 tambah 6. Nah, sekarang disederhanakan dulu. 2 per 8 sama dengan DE per 4. Jadi terjadilah perkalian silang. Sekarang kita silangkan 8 kali DE. 8 DE sama dengan 2 kali 4. 2 kali 4. Sehingga 8 DE sama dengan 8. Berapakah DE? 8 kali berapa supaya 8, jadi DE-nya dapat 1. Nah, secara matematika bisa dibuat DE sama dengan yang di depan bagi di belakang. Musuh dibagi teman sendiri. Jadi anggap aja misalnya nih 8 dan DE ini kan berteman dia. Ini di seberang sana akan musuh ibaratnya. Maka nanti untuk mendapatkan DE, musuh dibagi teman sendiri. Bapak umpamakan biar kalian cepat ngerti. Nah, itulah dulu contoh bagaimana kita menyelesaikan atau mencari panjang sisi yang belum diketahui dari segitiga-segitiga yang sedang. Nah, nanti
Bapak akan berikan beberapa contoh lagi bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kalau kita menyelesaikan yang di pinggir-pinggir saja. Ada nggak caranya yang lebih mudah? Nah, itu nanti.